Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Evaluasi Good Governance terhadap program imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Endra Tri Prabowo, yang kedua ada Ermanisa, yang ketiga ada Jordan Bagus, dan yang keempat ada Muhammad Indonesia, dan terakhir adalah Rusdiana. Adapun otot pembahasan yang pertama ada pendahuluan, tinjauan, metode analisis dan pembahasan, serta yang terakhir adalah penutup. Masuk ke outline yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi dalam penyusunan lapor ini, di mana Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan di Kota Balikpapan, dan Dinas Kesehatan memiliki 26 UPTD Puskesmas yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebagai unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Salah satu program yang dijalankan yaitu imunisasi dasar untuk balita, di mana imunisasi ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menimbulkan ataupun meningkatkan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit, khususnya pada anak-anak. Dan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya evaluasi good governance untuk Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam program imunisasi dasar untuk balita. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi program imunisasi dasar untuk balita, yang kedua mengidentifikasi dan mengevaluasi good governance Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam penyediaan imunisasi dasar untuk balita. Dan yang sasarannya untuk mencapai tujuannya yaitu mengidentifikasi keefektifan dalam penyediaan imunisasi dasar untuk balita kota di Balikpapan dan melakukan evaluasi good governance Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam penyediaan imunisasi dasar untuk balita di Kota Balikpapan. Yang kedua, outline yang kedua yaitu tinjauan literatur, di mana manajemen dan administrasi pembangunan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks pengelolaan proyek pembangunan, dan dalam praktiknya manajemen dan administrasi pembangunan saling terkait dan saling mendukung. Dan manajemen pembangunan yaitu mempunyai tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. Dan beberapa komponen penting dalam manajemen pembangunan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Dan untuk administrasi pembangunan sendiri, tujuannya itu memastikan kelancaran proses administratif, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta pemenuhan persyaratan kontrak dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Adapun komponen-komponen penting dalam administrasi pembangunan yaitu yang pertama manajemen kontrak, yang kedua keuangan dan anggaran, yang ketiga pengelolaan dokumen, yang keempat koordinasi dan komunikasi, yang kelima kepatuhan hukum. Baik, selanjutnya ada rencana program upaya kesehatan masyarakat, di mana pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sendiri memiliki dua program, yakni program prioritas dan program pendukung. Adapun program prioritasnya yaitu program upaya kesehatan masyarakat, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program peningkatan kualitas kuantitas SDM serta sarana prasarana kesehatan, program penanggulangan kemiskinan terpadu, dan untuk program pendukungnya yaitu berupa program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, program peningkatan disiplin aparatur, yang dimana untuk peningkatan imunisasi sendiri terdapat pada rencana kegiatan yang terbagi menjadi dua, yakni rencana kegiatan prioritas dan rencana kegiatan pendukung, di mana peningkatan imunisasi sendiri termasuk ke dalam rencana kegiatan prioritas. Selanjutnya,
rencana kegiatan peningkatan imunisasi sendiri pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yaitu persentase imunisasi dasar lengkap bayi dari 0 sampai 11 bulan dengan target 20% pada tahun 2017 hingga 2020 dan 100% pada tahun 2021. Yang kedua, terlaksananya pertemuan dengan pengelola program imunisasi Puskesmas dengan target 2 kali pada tahun 2017 hingga 2020 dan 10 kali pada tahun 2021. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola imunisasi pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidang praktek swasta dengan target 1 kali pada tahun 2017 hingga 2020 dan 5 kali pada tahun 2021. Yang keempat, terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin rutin di Balikpapan dengan target 11 kali pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dan 55 kali pada tahun 2021. Yang kelima, maksud saya terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin bias di Balikpapan dengan target 2 kali pada tahun 2017 sampai 2020 dan 10 kali pada tahun 2021. Yang keenam, terlaksananya kegiatan refreshing pengelola imunisasi puskesmas, rumah sakit, klinik, dan bidang praktek swasta dengan target 1 kali pada tahun 2017 hingga 2020 dan 5 kali pada tahun 2021. Dan yang terakhir, terlaksananya kegiatan suhu cold chain di instalasi farmasi kota dengan target 60 hari pada tahun 2017 hingga 2020 dan 300 hari pada tahun 2021. Selanjutnya, good governance sendiri terbagi menjadi 9 kategori. Yang pertama, partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, daya tanggap. Yang kelima, orientasi kesepakatan. Yang keenam, keadilan. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, akuntabilitas dan visi strategis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dinas yang dibahas untuk tugas kali ini, yakni Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan sumber daya kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya dengan selalu memprioritaskan peningkatan mutu layanan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah dengan tugas dan fungsi umum sebagai berikut. Selanjutnya, adapun keterkaitan good governance dengan program upaya kesehatan masyarakat dengan rencana kegiatan peningkatan imunisasi, ada partisipasi publik, itu ada terkait kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik terkait program imunisasi. Yang kedua, yang rule of law, itu keputusan terkait alokasi sumber daya pengelolaan program dan pemantauan pelaksanaan harus berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Yang ketiga, transparansi. Dalam konteks ini, peningkatan imunisasi harus meliputi transparansi dalam alokasi dan penggunaan anggaran. Selanjutnya, pada daya tanggap, itu ada interaksi dua arah antar pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, mempertanyakan, atau memberikan saran terkait program imunisasi. Yang kelima, ada konsensus, yang dimana pada konsensus ini berbagai pemangku kepentingan dapat sebelumnya kepentingan dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan bukti-bukti ilmiah terkait imunisasi. Lalu ada keadilan, yang dimana pelayanan imunisasi tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan harus mencapai cakupan imunisasi yang merata di seluruh wilayah dan komunitas yang ada. Selanjutnya, pada program pada konten good governance yang ketujuh, yaitu efektivitas dan efisiensi, program imunisasi harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan komprehensif, dengan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga terdapat strategi serta kegiatan yang tepat harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.
Yang kedelapan, ada akuntabilitas yang dimana ini melibatkan pemantauan dan pelaporan yang akurat terkait cakupan imunisasi, pencapaian target, dan kualitas pelayanan. Yang kesembilan, ada visi strategis, yang dimana visi strategis itu mencakup tujuan jangka panjang seperti cakupan imunisasi yang tinggi, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada metode analisis. Di mana objek penelitian kami kali ini adalah evaluasi good governance pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam program penyediaan imunisasi dasar untuk balita di Kota Balikpapan, di mana variabel penelitian kami terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada partisipasi, kemudian transparansi, kemudian rule of law, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada orientasi pada konsensus, kemudian ketanggapan atau daya tangkap, kemudian ada keadilan, dan terakhir ada visi strategis. Kemudian jenis data yang kami gunakan di sini adalah data primer yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner. Kemudian ada data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur. Untuk data primer sendiri, dilakukan wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengenai program penyediaan imunisasi dasar untuk balita di Kota Balikpapan. Kemudian ada kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang terlibat langsung atau merasakan langsung program tersebut. Kemudian untuk data sekundernya sendiri ada dokumen laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJP, Dinas Kesehatan serta rencana strategis tahun 2016 sampai 2021 dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya untuk teknik metode analisis data, yang pertama ada analisis scoring kriteria kuesioner, yang dimana metode analisis scoring ini untuk dapat mengetahui evaluasi dan perbandingan good governance terhadap program peningkatan imunisasi pada indikator dan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Dan yang kedua ada skala Likert, yang dimana untuk skala Likert ini dapat mengetahui kecenderungan atau pola respon dari masyarakat terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan, dan dapat diidentifikasi apakah masyarakat cenderung setuju, tidak setuju, atau netral. Di mana program peningkatan imunisasi ini dengan menggunakan metode skala Likert dapat mengukur tingkat persetujuan atau kepercayaan masyarakat terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan, di mana metode penarikan kesimpulan ini mengolah data dengan menggunakan teknik statistik atau metode analisis kualitatif untuk mengeksplorasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan dan menyimpulkan informasi yang terkandung dalam data penelitian. Oke, baik. Selanjutnya yaitu bab 4, yakni analisis. Next. Pada indikator partisipasi didominasi dengan kategori baik dengan 54%, di mana untuk dinilai baik terhadap partisipasi masyarakat terhadap program imunisasi. Selanjutnya itu ada indikator transparansi, di mana untuk didominasi dengan cukup dengan persentase 49% terhadap penyediaan informasi program imunisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan kepada OPTD Puskesmas dan Posyandu. Selanjutnya itu indikator penegakan hukum, di mana untuk indikator penegakan hukum didominasi dengan cukup dengan persentase 51% terhadap kesiapan perangkat hukum atau kebijakan terhadap program imunisasi. Next. Oke, selanjutnya itu ada indikator akuntabilitas, di mana untuk akuntabilitas didominasi baik dengan persentase 46% terhadap kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam program imunisasi. Selanjutnya ada indikator efektivitas dan efisiensi, di mana untuk indikator ini didominasi dengan buruk dengan persentase 31% terhadap rencana pendistribusian vaksin imunisasi, sehingga perlu adanya evaluasi terkait rencana pendistribusian vaksin agar terdistribusi secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada daya tanggap, di mana untuk
indikator daya tangkap sendiri didominasi dengan cukup dengan persentase 36% terhadap cepat tanggap Dinas Kesehatan dalam mengatasi penyakit virus seperti campak dan rubella apabila mewabah. Next. Selanjutnya itu ada indikator orientasi kesepakatan, di mana untuk indikator ini didominasi baik dengan persentase 39% terhadap pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dengan berdasarkan kesepakatan bersama program imunisasi. Selanjutnya ada indikator keadilan, di mana untuk indikator keadilan didominasi dengan cukup dengan persentase 39% terhadap perlakuan dan pelayanan dinas kesehatan melalui UPTD Puskesmas dan Posyandu yang sudah adil secara menyeluruh pada program imunisasi. Selanjutnya ada indikator visi strategis, di mana untuk indikator ini didominasi sangat baik dengan persentase 31% terhadap visi dan strategi dinas kesehatan dalam menerapkan program imunisasi. Next. Selanjutnya ialah skala Likert, di mana skala Likert sendiri ialah jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan atau pernyataan yang diberikan. Bisa dilihat untuk tabel hasil kuesioner kami terdiri dari 9 indikator dengan skor akhir dan persentase yang didapat dengan skor akhir dibagi skor maksimum dikali 100%. Setelah ditemukan persentase setiap indikator, maka setiap persentase pada indikator tersebut diklasifikasikan sesuai dengan keterangan sebagai berikut, di mana untuk persentase 0 sampai 20% itu sangat buruk, 20% sampai 40% itu buruk, persentase 40 sampai 60 itu cukup, persentase 60 sampai 80 itu baik, dan persentase 80 hingga 100 itu sangat baik. Next. Adapun untuk evaluasi dari persentase dari skala Likert itu sendiri, di mana partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, orientasi kesepakatan, dan visi strategis memiliki keterangan baik dan penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan orientasi kesepakatan dan keadilan itu keterangan cukup. Next. Untuk evaluasinya sendiri, yang pertama dari indikator partisipasi, di mana partisipasi orang tua harus dapat ditingkatkan agar dapat mewakili kebutuhan imunisasi anak, sehingga dapat sesuai dengan program imunisasi. Pada indikator transparansi, hasil dari perspektif masyarakat memiliki persentase sebesar 69,74%, dan nilai tersebut termasuk ke dalam indikator yang mendekati nilai cukup. Sehingga program imunisasi harus dapat meningkatkan transparansi terkait penyediaan informasi. Yang ketiga itu ada indikator penegakan hukum. Berdasarkan perspektif masyarakat didapatkan persentase sebesar 55,38% dan nilai tersebut mendekati nilai indikator cukup sehingga kewenangan dan tanggung jawab dan perangkat hukum dapat lebih ditingkatkan agar kebijakan hukum memiliki kesiapan. Yang keempat ada indikator akuntabilitas dengan persentase sebesar 72,3% yang termasuk baik. Bentuk tanggung jawab Dinas Kesehatan terhadap program imunisasi terkait perizinan yang diterbitkan oleh Dinas meliputi pengawasan dan penegakan sanksi terkait ketidaksesuaian program imunisasi di Kota Balikpapan. Yang kelima ada efektivitas dan efisiensi dengan persentase sebesar 55,89% yang termasuk cukup sehingga pemerintah perlu meningkatkan terkait kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat melalui rencana pendistribusian vaksin imunisasi lebih merata pada seluruh posyandu dan UPTD puskesmas di wilayah Kota Balikpapan. Untuk indikator ke-6 yaitu daya tanggap dengan persentase sebesar 69,74% yang termasuk baik, akan tetapi pemerintah perlu meningkatkan dalam cepat tanggap mengatasi persoalan masyarakat melalui program imunisasi karena sebesar 31% masyarakat berpendapat bahwa daya tanggap terhadap program imunisasi itu kurang sehingga diperlukannya peningkatan pelayanan daya tangkap. Yang ketujuh ada orientasi kesepakatan dengan persentase 66,66% termasuk dalam indikator baik dalam artian penerapan good governance sudah diterapkan dengan baik sehingga pemerintah cukup mempertahankan kualitas saat ini. Yang kedelapan indikator keadilan, di mana untuk indikator keadilan sendiri itu mencapai 57,43% yang termasuk ke dalam indikator cukup, sehingga meskipun itu cukup, penerapan indikator keadilan ini
sudah cukup, akan tetapi nilai yang didapat itu cukup rendah sehingga penerapan indikator keadilan dalam program imunisasi perlu ditingkatkan sehingga lebih baik lagi untuk mencapai kondisi dan kualitas yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Next. 9 yaitu persentase visi strategis dengan nilai yaitu 69,23%, menunjukkan indikator dalam kondisi baik sehingga dalam penerapannya perlu dipertahankan serta ditingkatkan dengan lebih lagi untuk meningkatkan kualitas dalam penerapan good governance. Berdasarkan evaluasi dalam dimensi good governance berdasarkan perspektif masyarakat, didapatkan bahwa hampir seluruh indikator dalam good governance telah berhasil dicapai. Hal tersebut mengimplementasikan program pembangunan dalam dimensi good governance pada program imunisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah dilakukan dengan baik. Next. Baik, selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup, di mana di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri ada good governance terhadap program peningkatan imunisasi berdasarkan persepsi masyarakat, berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan ke masyarakat. Dan didapatkan data mengenai keterkaitan good governance terhadap program imunisasi ini, yaitu terdapat beberapa evaluasi dan masing-masing indikator tersebut berdasarkan evaluasi dalam dimensi good governance terhadap berdasarkan perspektif masyarakat di atas, dan didapatkan bahwa hampir seluruh indikator dalam good governance telah berhasil dicapai. Hal tersebut mengimplementasikan program pembangunan dalam dimensi good governance pada program imunisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah dilakukan dengan baik. Dan sarannya ya adalah harus lebih baik lagi ke depannya dan lebih maksimal dalam melakukan program-program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat, dan selalu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi segenap program dan kegiatan secara simultan dan berkesinambungan secara periodik, dan lebih fokus kepada kinerja sinergi dengan rencana kerja yang memuat dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Demikian hasil presentasi yang sudah kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.